Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tauhida qa'idal islami wa aslahu wa ra'sahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar aqidatut tauhid. Sebagai pengantar bahwa aqidatut tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukannya. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidlah, atau yang menurut tuntunan Islam, yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik, kepada kehidupan yang bahagia, pada kehidupan yang bahagia, kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan berikan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah, kita akan belajar tauhid, dan insyaallah pada materi pertama ini, pada bab yang pertama dalam kitab tauhid, yang mana dalam kitab ini insyaallah setiap babnya akan diawali dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Pada bab yang pertama ini, makna tauhid dan urgensinya, arti dari tauhid dan urgensinya, kepentingannya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-Dzariyat ayat 56. Yang mana artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Ini landasan ayatnya. Kita lanjut pembahasannya atau makna kalimat. Dalam ayat tadi ada kata liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma makna liya'budun? Apa arti liya'budun? Liya'budun, agar kalian menyembah, agar kalian beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa arti ibadah? Aslul ibadah at-tadallul wal khudu. Ibadah artinya adalah tunduk dan patuh. Adapun secara istilah, ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Secara istilah adalah segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada anasirul maudu' atau pembahasan.
Pembahasannya adalah yang pertama ta'rifut tauhid wa anwa'ih. Pengertian tauhid dan pembagiannya. Apa pengertian tauhid? Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu. Dalam bahasa Arab wahada yuwahidu artinya mensatukan atau mengesakan, ya. Arti tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bahasa tauhid adalah mengesakan, ya. Adapun secara istilah, ya, tauhid adalah ifradullahi ta'ala birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, ya. Tauhid secara istilah adalah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, penciptaan, pemeliharaan, pemilikan, kemudian dalam uluhiyahnya, ikhlas beribadah kepadanya, dan dalam al-asma was sifat, nama-nama dan sifatnya. Itu pengertian daripada tauhid. Kemudian pembahasan selanjutnya bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhidur rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga tauhidul asma wa sifat, ya. Kita akan bahas satu persatu pada slide yang selanjutnya. Yang pertama tauhidul rububiyah. Ma huwa tauhidur rububiyah? Tauhidur rububiyah huwa tauhidullahi bi af'alihi, ya. Tauhidullahi bi af'alihi kal khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatati, ya. Tauhid rububiyah artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbuatannya, seperti mencipta, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberi rezeki, ya, menghidupkan dan mematikan, ya, dan lain-lain yang merupakan perbuatan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan oleh manusia maupun jin dan seluruh alam semesta yang telah diciptakan. Jadi bi af'alihi, dalam perbuatan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan yang dilakukan, ya. Mengenai tauhid rububiyah ini, ya, ini di bawah. Mengenai tauhid rububiyah ini, kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meyakini tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah. Ma huwa tauhidul uluhiyah? Ya. Tauhid uluhiyah huwa tauhidullahi bi af'alil ibad. Tauhidullahi bi af'alil ibad kas-shalah wad-dhabhi wan-nadhr wad-du'a wal-istighfar wa 'adamu sarfi syai' minal ibadati li ghairillah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa macam peribadahan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, puasa, zakat, haji, berdoa, bernazar, menyembelih, ya, berharap, takut dan sebagainya, ya. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal tersebut, bahwa tujuan kita dalam beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam salat kita salat tidak karena yang lainnya, akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kalau kita berpuasa, ya. Begitupun kalau kita berzakat, ya. Begitupun juga kalau kita berdoa, tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada yang lainnya. Nah, itu makna daripada tauhid uluhiyah. Kemudian makna yang tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, ya. Apa itu tauhid asma wa sifat? Ya, tauhid huwa an yusamma Allah wa yusifu bima dzakarahu fi kitabihi wa ma ja'at bihi as-sunnah minal asma'i was sifati duna inkari li syai'in minha au tamtsilin, ya. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya maupun yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mentakwilkan, tanpa mentamsilkan, memisalkan, ya. Tanpa menanyakan bagaimana
bagaimana ya, dan meniadakan dari nama dan sifat-sifatnya tersebut ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwa wa huwa wa huwas samiul basir. Bahwasanya tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak tidak ada yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala melihat tidak sama dengan penglihatannya makhluk. Begitu juga dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dari asma dan sifatnya. Kita harus membedakan, mentauhidkan ya. Tidak boleh menyerupai bahwasanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala seperti pendengaran makhluk. Tidak boleh seperti itu. Bahkan dalam hal menanyakan saja tidak boleh, apalagi meniadakan atau meniadakan ya, tidak boleh. Kemudian pembahasan selanjutnya ahamiyatut tauhid atau urgensi dari tauhid, pentingnya tauhid ya. Apa pentingnya tauhid itu? Bayyanatil ayah al-karimah anna Allah Subhanahu wa ta'ala lam yakhluq al-khalq minal jinni wal insin illa min ajli tahqiqit tauhid. Ayat di atas ya, ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk merealisasikan tauhid. Ya. Dan cara merealisasikan tauhid adalah dengan beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan. Ya. Jika manusia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi seperti binatang, bahkan lebih sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inhum illa kal an'am balhum adol ya. Yang mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat. Seperti itu pentingnya daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diciptakan jin dan manusia diciptakan itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai penutup, 3 jenis tauhid di atas wajib kita ketahui bersama sebagai seorang muslim ya. Segala ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala wajib dengan ketiga tauhid itu semua. Karena tauhid adalah pondasi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah kita senantiasa menjaga kemurnian tauhid kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa saja yang dapat merusak tauhid kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu yakum ajmain. Kami mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.